Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Mungkin di beberapa hari yang lalu kalian sudah diberi tugas tentang siklus air. Nah, agar kalian lebih paham tentang siklus air, hari ini saya akan menjelaskan sedikit proses dalam siklus air. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kalian pada pembelajaran kalian saat masih di kelas 4, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang kalian ketahui mungkin ada dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Air adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mungkin kalian pernah bertanya, kenapa toh air itu bisa termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ini ada alasannya, ada jawabannya juga. Mungkin jawabannya nanti ada di pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita langsung ke materi tentang siklus air. Pada gambar yang sudah saya gambar pada papan tulis kali ini, mungkin gambarannya ini sangat sederhana tentang siklus air. Dimulai dari ada laut, ada matahari, ada tanaman, ada danau, kemudian ada awan hitam, hujan, kemudian tanah. Apa maksudnya ini? Nah, dalam siklus air terdapat 5 proses. Dan 5 proses ini kalian harus tahu. Proses yang pertama dinamakan proses evaporasi. Nah, apa itu evaporasi? Evaporasi itu adalah proses di mana air laut, air danau, ataupun air sungai itu mengalami penguapan. Nah, kenapa kok air laut, air sungai, dan air danau itu bisa menguap? Itu karena adanya panas matahari. Sama seperti halnya kalau ibu kalian di rumah memasak air. Air yang sudah dimasak nanti akan keluar uap. Nah, sama seperti laut, danau ataupun sungai yang terkena panas matahari pasti mengalami penguapan. Nah, proses ini dinamakan evaporasi. Jadi, kesimpulannya evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau atau air sungai yang karena panas matahari. Selain evaporasi, yang kedua yaitu ada transpirasi. Evaporasi sama transpirasi itu hampir sama. Sama-sama penguapan, tetapi yang membedakan adalah yang menguap. Kalau evaporasi yang menguap itu air laut, danau atau sungai, tetapi kalau transpirasi itu penguapan pada tumbuhan. Itu bedanya antara transpirasi dan evaporasi.
Jadi sama-sama, kalau persamaannya antara transpirasi sama evaporasi itu adalah penguapan. Yang membedakan adalah kalau evaporasi pada air, sedangkan transpirasi itu pada tanaman. Sama, karena adanya panas matahari. Nah, kedua proses ini menguap. Air ini menguap ke atas langit, membentuk sebuah gumpalan awan. Jadi kalau kalian lihat pada siang hari ada awan putih. Nah, awan putih itu terjadi karena penguapan. Bisa penguapan dari air, bisa penguapan dari tumbuhan. Nah, jadi uap itu tadi berkumpul menjadi satu, berubah menjadi awan putih. Nah, ini adalah proses yang pertama dan proses yang kedua. Selanjutnya, gumpalan-gumpalan awan yang berwarna putih nanti berubah menjadi awan hitam atau awan mendung. Kok bisa awan putih itu bisa berubah menjadi awan hitam atau awan mendung? Lah, proses yang ketiga disinilah dinamakan proses kondensasi. Atau nama lain dari kondensasi adalah pendinginan. Nah, jadi uap air ini kan masih panas, kemudian mengalami pendinginan dengan proses kondensasi sehingga awan putih berubah menjadi awan mendung. Nah, setelah awan mendung ini memiliki suhu yang rendah. Nah, karena suhu rendah, maka terjadi proses yang keempat, yaitu turun hujan atau dinamakan presipitasi. Jadi presipitasi ini adalah akibat dari penurunan suhu yang ada pada awan sehingga mengakibatkan titik-titik air hujan turun ke bumi. Nah, dari proses presipitasi ini, yaitu air hujan yang turun dari awan mendung ini menuju ke bumi. Nah, air ini larinya kemana? Nah, air hujan ini ada yang lari ke air danau atau air sungai, atau bahkan kembali ke laut lagi. Ada juga air laut ini masuk ke tanah, disimpan oleh tanaman. Oleh sebab itu tanaman ini sangat penting bagi siklus air. Kalau tidak ada tanaman, mungkin air hujan ini tidak bisa disimpan oleh tanaman di dalam tanah. Nah, air hujan yang masuk ke dalam tanah itu namanya infiltrasi. Jadi proses yang kelima yaitu infiltrasi. Nah, air hujan kan tadi ada yang masuk ke tanah, ada yang kembali ke danau atau sungai atau laut. Nah, nanti proses ini akan kembali ke awal. Dimulai dari evaporasi, transpirasi yang dilakukan oleh panas matahari membentuk sebuah awan. Kemudian awan ini berubah menjadi awan mendung dengan proses kondensasi atau pendinginan. Kemudian dari proses kondensasi turunlah hujan, yaitu prosesnya presipitasi.
Kemudian air hujan ini ada yang masuk tanah, ada yang langsung ke danau ataupun sungai. Nah, proses inilah terus berjalan seiringnya waktu. Setiap hari berjalan seperti ini, berputar. Nah, ini akibatnya air itu tidak akan habis. Oleh sebab itu, air itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi dapat kita simpulkan bahwa siklus air itu adalah perputaran air. Jadi siklus itu artinya perputaran. Kalau siklus air berarti perputaran air. Jadi air ini berputar dari air membentuk awan mendung, membentuk hujan, masuk ke tanah, kembali ke laut, kemudian menjadi awan lagi. Nah, ini semuanya berputar terus menerus. Oleh sebab itu, air yang ada di bumi ini tidak akan habis dan volumenya pasti tetap. Nah, mungkin ini adalah beberapa proses terjadinya siklus air. Jadi dari kalian, dalam air itu adalah memiliki banyak manfaatnya yang ada di bumi ini. Bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk mencuci, bisa digunakan untuk memasak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kenapa bisa terbentuknya sebuah air. Air itu tidak akan habis dan pasti ada. Mungkin video ini sedikit menjelaskan tentang siklus air. Semoga kalian paham tentang pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.